Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Shadaqallahul adzim. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat Masjid Banjar Taif yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita di setiap kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita adalah pribadi yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan lisan kita ini adalah lisan yang senantiasa sibuk untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu melimpah kepada kita. Kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang senantiasa mengalir kepada kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Dan mari kita jadikan nikmat yang begitu banyak dan melimpah itu sebagai sarana untuk semakin kita cinta, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh iman dan takwa itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa dalam perjalanan yang panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berusaha kita untuk tidak hanya mengaku sebagai umatnya, mengaku mencintainya, tapi kita buktikan cinta kita dengan selain berselawat kepada beliau, maka adalah kita berusaha semaksimal mungkin mampu menjalankan sunnah-sunnahnya atas kehidupan kita. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat Banjar Taif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam dosa, yang dosa ini adalah sama-sama dosa besar. Yang pertama adalah dosa besar yang kita bisa merasakannya. Banyak di antara kita memahaminya. Bahkan ketika kita terpeleset ke dalamnya, maka kita segera menyadarinya. Kita mohon ampun kepada Allah dan merasa sangat menyesal. Yaitu dosa yang secara fisik mungkin bisa kita rasakan. Apa itu contohnya? Dosa ketika kita minum khamr, dosa ketika kita berzina, dosa ketika kita mendolimi orang lain, dan juga dosa ketika kita membunuh manusia. Bahkan itu contoh dosa-dosa besar yang mungkin kita sangat mudah memahaminya dan segera menyesalinya ketika kita telah melakukannya dan berusaha untuk menjauhinya. Ini dosa-dosa besar pertama, dosa yang mudah kita untuk deteksi atau rasakan dengan indera kita. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada dosa kedua yang ini juga dosa besar yang diantara kita masih banyak belum memahaminya, atau bahkan selama ini kita termasuk di dalamnya karena dia sangat halus atau mungkin tidak terasa oleh anggota tubuh kita. Apa itu?
dosa yang juga merupakan dosa besar, tetapi di antara kita banyak yang tidak memahaminya. Contohnya adalah dosa kemunafikan. Contohnya adalah dosa ketika seseorang menggugat takdir. Dan yang kita bahas pada siang hari ini, salah satu dosa besar yang sering kita tidak pahami adalah dosa ketika kita tidak peduli dengan urusan akhirat kita. Dosa ketika kita tidak mau, bahkan malas untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Sebuah ilmu yang akan menerangi, bahkan menyelamatkan urusan barzah kita, terutama kelak di yaumil hisab ketika Allah mengadili kita. Sebuah ilmu yang akan mampu membebaskan kita dari adab api neraka yang sangat pedih itu. Sekali lagi, dosa yang besar yang jarang kita memahaminya atau bahkan kita masuk di dalamnya adalah dosa ketika kita tidak peduli dengan urusan akhirat kita. Dosa ketika kita tidak mau belajar ilmu agama, yang itu sesungguhnya adalah bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya hadirin sekalian bahwasanya itu adalah dosa besar yang akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah? Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan kepada ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia a'rado, berpaling darinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ikhwatul iman rahimakumullah, a'rado adalah orang-orang yang enggan, bahkan merasa tidak sempat, tidak mau, merasa sibuk dengan urusan dunianya, sehingga dia malas atau tidak mau menuntut ilmu atas urusan akhiratnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan dosa orang seperti ini, a'rado ini, itu lebih besar daripada dosa-dosa orang yang melakukan kemaksiatan yang kasat mata seperti tadi itu. Apakah dia berzina, minum khamr, membunuh manusia. Dosa yang a'rado ini lebih berbahaya. Mengapa demikian? Karena orang-orang a'rado yang tidak mau belajar ilmu agama itu akan bisa mengeluarkan dia dari agamanya, akan mampu membatalkan syahadatnya. Tapi orang yang membunuh itu tidak sampai menjadikan dia keluar dari ajaran Islam. Orang yang berzina, minum khamr pun itu tidak akan mampu atau bisa membatalkan syahadatnya. Tapi coba kita bayangkan, orang yang tidak berilmu agama sama sekali, malas untuk membekali dirinya atas urusan akhiratnya, sehingga dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana dosa-dosa besar. Contohnya orang-orang seperti ini, dia mendatangi seorang dukun, kemudian mengimani atas perkataan dukun tersebut dan menjalankan apa yang menjadi syarat atau perintah dukun tersebut, maka masuklah dia pada dosa besar yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu kemudian menggugat takdirnya Allah, ini salah satu dosa besar yang mampu membatalkan syahadat seseorang. Dan dosa-dosa besar yang lainnya yang itu bisa kita lakukan lantaran kita tidak memiliki ilmunya. Maka ulama sepakat mengatakan dosa a'rado ini lebih besar daripada dosa yang mungkin kasat mata yang sama-sama dosa besar. Ikhwati lima rahimakumullah. Beda antara a'rado dengan kafaro. Kalau kafaro, orang kafir itu jelas-jelas mengingkari. Kalau kita dia datangi orang kafir itu, yuk kita ngaji, yuk kita sholat, dia mengatakan, ngapain saya sholat ngaji, wong saya nggak percaya sama Allah,
Saya tidak percaya dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Saya adalah orang komunis tidak bertuhan. Orang kafaro kalau kita ajak pada sebuah ibadah-ibadah, dia mengatakan saya tidak percaya atas ada neraka ataupun surga. Ini karena memang dia kafar, orang kafir. Nah, kalau a'rado yang disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 22 ini, dia itu adalah orang yang KTP-nya Islam. Ketika ditanya siapa Tuhannya adalah Allah, siapa nabinya adalah Nabi Muhammad, di mana kiblatnya adalah Ka'bah, kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi ketika dia diajak untuk ngaji, dia ajak untuk belajar ilmu, membekali atas urusan akhiratnya, dia katakan maaf saya tidak punya waktu, maaf saya tidak sempat, saya tidak tertarik, saya enggak ada waktu untuk ngaji, salam sama ustadznya. Orang-orang a'radu melakukan itu semua. Dia disibukkan dengan urusan dunianya, urusan pekerjaannya, atau bahkan urusan hobinya. Senin sampai Jumat sampai malam dipakai untuk bekerja. Sabtu dan Ahad dipakai untuk urusan hobinya. Apakah mancingkah? Apakah lomba burungkah? Atau urusan-urusan remeh-temeh yang lainnya? Kalau begitu kapan untuk urusan akhiratnya? Kapan untuk Allah dan agamanya? Dia merasa tidak punya waktu. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah murka dan diancam oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ini dengan sebuah adab yang pedih. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan hidayah untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk membekali diri kita dengan sebuah ilmu-ilmu yang akan menerangi kubur kita, yang akan menyelamatkan atas urusan akhirat kita dan memasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kita berlindung pada orang-orang yang salah satunya adalah golongan a'rado yang tidak peduli atas urusan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma ansur ikhwananal matlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya aziz ya qahar
ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.